Selamat pagi, perkenalkan nama saya Robert Chong. Saya adalah mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, program studi Magister Hukum 2024-2025. Perkenankan saya untuk membahas terkait dengan pengenalan hibah. Hibah, pengertian hibah atau pemberian. Dalam hal ini sebenarnya termasuk dalam pengertian hukum karena mempunyai ketentuan-ketentuan hukum sendiri. Pada umumnya, proses beri-memberi itu terjadi secara terpisah, yaitu tidak terjadi pada saat yang bersamaan, melainkan ada tenggang waktu tertentu sesuai dengan suasana saat itu. Jadi, sifat dari pemberian itu adalah berbentuk umum, karena baik pemberi maupun penerima tidak perlu memenuhi kewajiban tertentu, kecuali ada kerelaan para pihak dan tidak melihat status individunya. Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian. Dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi hibah masih hidup. Ini berbeda dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia. Menurut pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Berdasarkan rumusan di atas dapat diketahui unsur-unsur hibah sebagai berikut. Yang pertama adalah hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma. Artinya tidak ada kontraprestasi dari pihak penerima hibah. Yang kedua adalah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah. Yang ketiga adalah objek perjanjian hibah adalah segala macam harta, benda milik penghibah, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah. Yang keempat adalah hibah tidak dapat ditarik kembali. Yang kelima, penghibahan hibah harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Yang keenam adalah hibah harus dilakukan dengan akta notaris. Baik, meskipun hibah sebagai perjanjian sepihak yang menurut rumusan masalahnya dalam pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas perjanjian pihak penerima hibah. Akan tetapi dalam pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau dihapuskan oleh penghibah karena beberapa hal. Hal pertama, karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi. Kedua, jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan lain terhadap si penghibah. Yang ketiga, apabila penghibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah setelah penghibah, terutama pada saat penghibah jatuh miskin. Apabila penarikan atau penghapusan hibah itu terjadi, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat di atas barang tersebut. Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersumber pada pasal 1666 yang dinyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah pada waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Dalam pasal 1667
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa hibah hanyalah mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru, biasanya akan kemudian hari, maka hibahnya akan batal. Penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamakan perjanjian dengan cuma-cuma dalam bahasa Belanda yang biasa kita kenal dengan omnit, di mana perkataan prestasi, adanya prestasi dari suatu pihak saja, sedangkan pihak-pihak yang lain tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian dinamakan perjanjian sepihak atau yang biasa kita kenal dengan unilateral, sebagai lawan dari perjanjian yang bertimbal balik atau yang biasa kita kenal bilateral. Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbal balik, karena yang lazim adalah bahwa orang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontraprestasi. Penghibahan hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah ada. Jika ia meliputi barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai hibahnya adalah berbentuk batal. Berdasarkan ketentuan ini, maka jika yang dihibahkan suatu barang yang sudah ada bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru atau akan ada di kemudian hari, penghibahan yang mengenai barang yang pertama adalah sah. Tetapi mengenai barang-barang yang pertama atau mengenai barang-barang kedua adalah tidak sah. Hibah tanah sebelum lahirnya peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bagi mereka yang tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dibuat dalam bentuk tertulis dalam notaris. Hibah tanah yang tidak dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan hukum. Mereka yang tunduk pada hukum adat dapat membuatnya di bawah tangan. Tetapi proses di kantor pertanahan harus dengan akta PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. Hibah tanah setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 harus dilakukan dengan akta PPT atau pejabat pembuat akta tanah. Selain itu, dalam pembuatan akta hibah perlu diperhatikan objek yang akan dihibahkan. Karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ditentukan bahwa untuk objek hibah, tanah harus dibuat akta hibah oleh PPAT. Akan tetapi, apabila objek tersebut selain dari objek hibah benda bergerak, maka ketentuan dalam kitab-kitab undang hukum perdata digunakan sebagai dasar pembuatan akta hibah, yaitu dibuat dan ditandatangani oleh notaris. Diatur dalam pasal 1687 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh dan menunjukkan dari atau surat-surat penagihan utang kepada si penunjuk dari tangan satu ke tangan lain tidak memerlukan suatu akta dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberian itu di atas nama si penerima hibah. Kekuatan hukum akta hibah terletak pada fungsi akta otentik itu sendiri, yakni sebagai alat bukti yang sah. Menurut Undang-Undang Pasal 1682, 1867, dan Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga hal ini merupakan akibat langsung yang mempunyai keharusan dari ketentuan perundang-undangan bahwa harus ada akta-akta autentik sebagai alat pembuktian. Hal-hal yang membatalkan akta hibah telah dijelaskan dalam pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal berikut. Yang pertama, karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan. Yang kedua, jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah. Yang ketiga, jika menolak
memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah setelah penghibah jatuh dalam kemiskinan. Namun demikian, tidak diatur dengan jelas jumlah harta benda, barang yang dapat dihibahkan, sehingga juga perlu melihat bagian kedua dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal-pasal yang memuat ketentuan tentang batasan legitim party. Hibah juga merupakan suatu perjanjian di mana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebaikannya kepada pihak yang lain untuk menerima kebaikannya itu. Menurut ahli R. Subekti, hibah atau yang biasa diartikan sebagai pemberian ialah perjanjian obligator, di mana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma atau yang biasa kita kenal dengan namanya omnit, dengan secara mutlak memberikan suatu benda pada pihak yang lainnya, yaitu pihak yang menerima pemberian itu. Sebagai suatu perjanjian, pemberian itu seketika mengikat dan tidak dapat ia tarik kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak. Pengertian hibah itu bahkan tidak terlepas dari pengaruh suatu hukum, sebab konsepsi mengenai hibah itu sendiri adalah perwujudan yang beraneka ragam sifatnya. Hibah yang mempunyai arti pemberian yaitu suatu persetujuan pemberian barang yang didasarkan rasa tanggung jawab antar sesama dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih apapun. Berikut kita akan membahas terkait dengan subjek dan objek hibah. Hibah adalah perjanjian di mana pemberian hibah semasa hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali dalam sebuah benda kepada penerima hibah yang menerima pemberian itu. Berkaitan dengan hibah, ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hibah perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah. Hibah harus dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris. Apabila dengan akta notaris maka hibah batal. Dan berikutnya adalah hibah antara suami istri. Selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang dihibahkan itu benar-benar benda yang bergerak, yang harganya tidak terlampau mahal. Perjanjian sepihak. Perjanjian sepihak yang biasanya hanya satu pihak yang memberikan prestasi atau si pemberi hibah tidak memberikan kontra prestasi. Perjanjian sepihak ini ditunjukkan dengan kata cuma-cuma, artinya pihak penerima hibah ada dua motif. Motif yang tidak melakukan peranan penting, baik motif sebagai dorongan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain maupun motif yang kurang baik. Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mengingat masih merupakan negara agraris, sehingga kepastian keberadaan tanah itu haruslah didukung oleh kepastian surat-surat atau dokumen yang sah, di mana dengan adanya kepastian tersebut akan menjadikan ketenangan bagi pemilik untuk manfaatnya, terutama hibah. Objek hibah. Objek hibah adalah benda-benda atau barang-barang yang diperjanjikan untuk memberikan dan diserahkan secara cuma-cuma. Dalam perjanjian hibah, menurut Kitab Undang-Undang KUH Perdata, yang membedakan hibah itu menjadi dua, yaitu barang tidak bergerak dan barang yang bergerak. Barang yang tidak bergerak adalah tanah perkarangan dan apa yang didirikan di atasnya. Contohnya juga seperti penggilingan, pohon dan tanaman ladang dengan akarnya menancap dalam tanah. Kayu tebangan dari hutan dan kayu pohon-pohon yang berbatang tinggi selama kayu tersebut belum ditebang, pipa-pipa dan got-got. Dan benda bergerak. Benda bergerak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu barang benda bergerak yang berwujud, barang bergerak yang tidak berwujud. Lalu kita beralih kepada pengaturan hibah. Hibah adalah salah satu peralihan hak yang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian hibah sebagaimana sekali lagi yang dijelaskan dalam pasal 1666
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu persetujuan dengan mana seorang menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa menariknya kembali untuk kepentingan seseorang. Dalam melaksanakan hibah, kita harus berdasarkan hukum yang berlaku dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Adapun peraturan tentang hibah yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku ketiga, bab 10 tentang penghibahan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria 26, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan juga pasal 37 ayat 1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bab 10 tentang penghibahan ini berisikan tentang pengertian ketentuan tentang hibah, kemampuan untuk memberikan dan menerima hibah, cara menghibahkan sesuatu, serta pencabutan dan pembatalan hibah. Untuk pelaksanaan hibah itu sendiri didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan juga pasal 26 ayat 1 dan ayat 2. Peralihan hak atas tanah dan peralihan hak atas tanah milik atas satuan rumah susun juga melalui jual beli tukar menukar hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum, pemindahan hak lainnya kecuali pemindahan hak melalui lelang yang dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akte yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Cara memperoleh hibah di dalam hukum positif, kita mengenal hibah diatur dalam pasal 16666 dan pasal 11693. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian hibah terdapat dalam pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma. Lanjut, cara hapusnya hibah. Pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu hibah tidak dapat ditarik kembali. Penghibahan tidak boleh dijanjikan sejak semula dan penghibah tidak dapat menarik hibahnya tanpa izin penerima hibah. Penarikan kembali suatu hibah hanya dimungkinkan apabila terdapat persetujuan antara kedua belah pihak. Ada tiga hal keperdataan yang menurut dasarnya adalah apabila penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam penghibahan. Maksud dari ketentuan ini bahwa ada syarat dalam penghibahan yang tidak terpenuhi oleh penerima hibah. Misalnya bahwa si penerima hibah merupakan orang yang tidak cakap hukum untuk menerima suatu penghibahan, atau si penerima hibah belum atau ada pada saat penghibahan dilakukan. Jika si penerima hibah telah melakukan atau terlibat di dalam hal bersalah atau memberikan bantuan tindak pidana yang mengancam jiwa si pemberi hibah atau berupa kejahatan lain yang diancam dengan undang-undang hukum pidana, baik yang berupa kejahatan atau pelanggaran. Maksud dari ketentuan ini adalah suatu hibah dapat ditarik kembali oleh penerima hibah. Kesimpulan, hibah adalah suatu persetujuan di mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan. Hibah diatur, jelasnya sekali lagi diatur dalam pasal 1666 dan pasal 1693 KUH Perdata. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan hibah diantaranya pemberi dan penerima hibah hanya dapat dilakukan di antara orang-orang yang masih hidup. Hibah dilakukan dengan akta notaris atau PPAT hibah. Secara prinsip harus dilakukan dengan suatu akta notaris yang naskah aslinya disimpan oleh notaris. Ketentuan dan antara lainnya secara prinsip harus dilakukan dengan khususnya hibah, tanah dan bangunan harus dilakukan oleh PPAT. Ketentuan pendaftaran tanah Indonesia diatur dalam PP nomor 10 tahun 1961 dan kemudian diganti PP nomor 24 tahun 1997 dan efektif sejak 8 Oktober 1997. Sertifikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat
Di Indonesia beralihnya kepemilikan atas tanah didasarkan pada PP nomor 10 pendaftaran tanah serta diubah dengan peraturan PP 2497 tentang pendaftaran tanah. Dalam peralihan hak atas tanah yang dilakukan dengan cara pemindahan hak-hak seperti jual beli, tukar menukar, hibah, lelang, pewarisan, peralihan hak karena penggabungan atau peleburan, dan pemindahan hak lainnya. Berdasarkan pasal 16666 KUH Perdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan memberi barang dengan sukarela tanpa mengharapkan balasan dari orang yang menerima barang pada waktu ia hidup. Pemberian hibah bisa dilaksanakan dengan syarat. Yang paling penting adalah orang yang memberikan hibah sudah dewasa, dalam arti telah berumur 21 tahun. Kemudian mampu berpikir tentang mana yang baik dan mana yang benar. Berikut adalah harta barang yang diberikan tidak bisa lebih dari sepertiga kekayaan warisan. Berikut adalah harus dilaksanakan di muka dua orang saksi. Warisan barang yang diberikan yaitu warisan dari pemberi hibah, peralihan hak atas tanah karena hibah. Sekali lagi, sekian atas sharing dari saya dan semoga bermanfaat. Selamat pagi.